Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasukian. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel yang merupakan materi matematika wajib di kelas 10. Akan tetapi sebelum kita mulai materinya, alangkah lebih baik apabila kita bahas ulang dulu materi prasyaratnya, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel, yang mana materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP di kelas 8 ya. Jadi di video ini kita masih hanya mengulang materi sistem persamaan linear 2 variabelnya, dilengkapi dengan variasi soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Ditonton videonya ya, karena materi ini seringkali keluar di soal masuk PTN ataupun kedinasan, yaitu masuk di bidang ujian TPA kalau untuk kedinasan, dan TPS atau skolastik untuk PTN. Kita mulai dari sistem persamaan linear 2 variabel. Dikatakan dia persamaan linear 2 variabel karena dia linear, berarti pangkatnya paling tinggi dia pangkat 1, kemudian 2 variabel, berarti kata lainnya ada dia 2 variabel, dan sering nanti kita buat dia menjadi X dan Y. Bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C, kemudian PX tambah QY sama dengan R, di mana C dan R itu adalah konstanta real, kemudian A dan B itu adalah koefisien dari X, sedangkan B dan Q-nya adalah koefisien dari Y. Di mana tadi kan sudah kita lihat di sini pangkat X maupun pangkat Y-nya dia pangkat 1, makanya dia disebut sebagai linear. Dari bentuk umum, sistem persamaan linear 2 variabel ini sering nanti akan kita cari pastinya adalah solusinya. Misalkan solusinya itu kita buat X0, Y0, dia disebut sebagai solusi apabila titik ini atau X0, Y0 ini kita masukkan dia ke persamaan satu ataupun persamaan kedua, maka dia memenuhi persamaan sama dengan C ataupun sama dengan R. Dan untuk mencari solusinya ini, kita bisa menggunakan beberapa metode atau beberapa cara. Yang pertama adalah metode grafik, kemudian substitusi murni, kemudian eliminasi murni, kemudian gabungan, di mana gabungan ini dia adalah substitusi eliminasi. Biasanya kita akan membuat itu eliminasi dulu baru substitusi. Kemudian yang terakhir adalah metode matriks. Akan tetapi yang akan kita bahas nanti di video ini adalah yang pertama sampai dengan yang keempat, sedangkan yang kelima tidak akan kita bahas karena ada materi khusus nanti di kelas 11 yang mempelajari tentang matriks ini. Kemudian sebelum kita mencari solusinya, kita bisa juga melihat apakah sistem persamaan linear 2 variabel ini mempunyai penyelesaian atau tidak. Syaratnya bisa kita lihat dari konstanta-konstanta realnya, yaitu A, B, C, dan P, Q, R. Oke, apabila nanti A per P tidak sama dengan P, B per Q yang ini, ya, koefisien X-nya, perbandingan koefisien X-nya tidak sama dengan perbandingan koefisien Y-nya, maka dia nanti memiliki tepat satu penyelesaian. Apabila dia perbandingan koefisien X-nya sama dengan perbandingan koefisien Y-nya, tetapi tidak sama dengan perbandingan konstantanya, yaitu yang ini, maka dia nanti tidak ada penyelesaiannya. Oke, dan dia akan mempunyai tak hingga atau banyak penyelesaian apabila perbandingan seluruhnya dia sama. Sebagai contohnya, coba kita lihat 2x ditambah 3y sama dia dengan 6, kemudian 2x ditambah 3y sama dia dengan 8. Nah, apakah ini mempunyai penyelesaian atau tidak? Coba kita lihat. 2 per 2, 3 per 3, kemudian kita bandingkan lagi konstantanya 6 per 8. 2 per 2 itu kan perbandingannya dia 1, 3 per 3 dia perbandingannya dia 1, kemudian 6 per 8 itu perbandingannya adalah 3 berbanding 4. Berarti dengan kata lain ini sama dan ini tidak sama. Jadi karena perbandingan dari koefisien X sama dengan koefisien Y tapi tidak sama dengan konstanta, maka dia nanti tidak ada penyelesaian. Ini syaratnya tadi, tidak ada penyelesaian. Misalkan saya buat lagi yang lain, X ditambah Y sama dia dengan 3, kemudian 2x ditambah 2y sama dia dengan 6. Nah, kalau dia perbandingannya seperti ini,
Lihat, kita ambil perbandingan koefisien X-nya berarti 1/2, kemudian di atas koefisien Y-nya 1/2 juga, kemudian ini 3/6. 1/2 itu kan sama dengan ini. 3/6 itu kan kalau sama-sama kita bagi 3, 1/2 juga. Karena dia sama, maka ini nanti mempunyai solusi banyak atau tak terhingga solusi. Dan sobat matematika, untuk jenis penyelesaian ini nanti akan ada kita bahas satu contoh soal setelah kita selesai membahas materinya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu metode grafik, cara menyelesaikan atau cara mencari solusi dari sistem persamaan linearnya. Kita ambil satu contoh, selesaikan sistem. Ini ada salah ya, harusnya di sini sistem persamaan. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini secara grafik, yaitu X tambah 2Y sama dengan 4, kemudian 3X tambah 2Y sama dia dengan 6. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari titik-titik potong terhadap sumbu X ataupun sumbu Y dari kedua persamaan. Saya singkat saja tipot ya, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apabila dia titik potong terhadap sumbu X, berarti Y sama dia dengan 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y berarti X sama dengan 0. Kita lihat untuk yang pertama, yaitu X ditambah 2Y sama dia dengan 4. Untuk X sama dia dengan 0, maka substitusikan dia ke persamaan, berarti 0 ditambah 2Y sama dia dengan 4, maka 2Y sama dengan 4 atau Y sama dia dengan 4 dibagi 2. Maka titik potongnya adalah 0,2. Kemudian yang berikutnya, titik potong terhadap sumbu X yaitu Y sama dia dengan 0. Kita masukkan kembali ke persamaan. X ditambah 2 kali 0 sama dia dengan 4. Yang ini sudah 0, berarti X tambah 0 sama dengan X, hasilnya 4. Maka titik potongnya terhadap sumbu X adalah 4,0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 3X ditambah 2Y sama dia dengan 6. Untuk X sama dengan 0, maka kita cari Y-nya. Berarti 3 kali 0 ditambah 2Y sama dia dengan 6. Ini habis, berarti 2Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 dibagi 2 atau 3. Maka titik potongnya adalah 0,3. Ingat selalu X, Y. Kemudian untuk Y sama dia dengan 0, ganti, masukkan kembali ke persamaan. 3X ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. Ini sudah 0, berarti 3X sama dengan 6. X-nya sama dengan 2. Maka titik potongnya adalah 2,0. Sekarang coba kita gambarkan dulu dia ke sumbu koordinat. Sekarang kita lihat 0,2 ada di mana? Yang ini 0,2. Kemudian 4,0. Sekarang kita hubungkan garisnya. Kita tarik garis yang menghubungkan 0,2 ke 4,0. Ini dia garisnya. Apabila kita buat, ini adalah persamaan dari X tambah 2Y sama dia dengan 4. Kemudian untuk yang kedua, yaitu 0,3. Ini. Kemudian 2,0, berarti yang ini. Dan apabila kita tarik garisnya, kita akan memperoleh 0,3 dengan 2,0. Inilah dia garisnya, yaitu 3X tambah 2Y sama dia dengan 6. Ini adalah penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linearnya, di mana nanti penyelesaiannya atau solusinya itu adalah sama dia dengan 1,3/2. Ini 1,5. Inilah solusinya. Akan tetapi dengan khusus untuk metode grafik ini, kita memang betul-betul harus membuat ukuran di X-nya atau skalanya di X maupun di Y itu harus sama panjang. Ketemu nanti jawaban yang memang jawaban yang valid. Sekarang kita masuk ke metode yang berikutnya, yaitu metode substitusi murni. Sebagai contoh kita ambil satu ini persamaan, yaitu tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 8 dan 2X kurang 4Y sama dengan 0 adalah.
Mungkin sobat semua sudah pada tahu arti dari substitusi. Substitusi itu artinya adalah dengan mengganti ya, substitusi, mengganti salah satu variabel dengan variabel yang lain. Oke, misalkan kita ambil satu contohnya di sini. Dari persamaan kedua yaitu 2x dikurang 4y sama dia dengan 0. Cari x-nya, maka 2x sama dengan 4y. Atau sama-sama kita bagi 2, x sama dengan 2y. X sama dengan 2y, substitusikan ke persamaan pertama. Ini tadi persamaan 1, yang ini dia persamaan 2-nya. Maka akan kita peroleh, kita buat dulu persamaan satunya, 3x ditambah 2y sama dia dengan 8. Itu ya, ganti x-nya ini dengan 2y. Maka 3 dikali 2y tambah 2y sama dia dengan 8. 3 dikali 2y, 6y tambah 2y sama dia dengan 8. Kita buat di sini saja. 6y tambah 2y adalah 8y sama dia dengan 8, maka y-nya sama dia dengan 1. Nah, karena y-nya sudah ketemu, untuk mencari x-nya itu nanti kita peroleh dengan cara mengganti atau mensubstitusikan y sama dengan 1 ke persamaan. Apakah ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, terserah. Tapi karena di sini sudah dapat dia sebenarnya x sama dengan 2y, maka ke sini saja lebih gampang kita cari, kita substitusikan atau kita gantikan y-nya. Dari sana tadi adalah y sama dengan 2, x sama dengan 2y, 2 kali 1, maka x-nya sama dengan 2. Maka dari sini bisa kita lihat solusinya adalah x, y 2,1 itu. Metode yang ketiga yaitu metode eliminasi murni. Ya, dengan metode eliminasi artinya di sana adalah ya menghilangkan salah satu variabel, apakah dia x ataupun dia y-nya. Oke, coba kita lihat persamaan satunya, 2x tambah 3y sama dia dengan 7. Kemudian 7x dikurang y sama dia dengan 13. Apabila kita mau mencari y-nya, berarti x-nya harus kita hilangkan. Dan apabila kita mau mencari x-nya, maka y-nya yang kita hilangkan. Dan menghilangkan variabel y-nya harus kita upayakan sama koefisiennya. Di sini koefisiennya adalah 3, sedangkan di sini 1. Maka supaya dia sama, ini harus kita kali 1, ini harus kita kali 3. Sehingga kita peroleh, kalikan satunya ke semua persamaan, 2x ditambah 3y sama dia dengan 7. Kemudian yang ini dikali 3, maka 21x dikurang 3y sama dengan 3 dikali 13, 39. Karena di sini positif, ini negatif, supaya dia habis maka harus kita jumlah. Ini kita coret 3y-nya, maka tinggal 2x tambah 21x adalah 23x sama dia dengan 7 ditambah 39, 46. Maka x-nya adalah 46 per 23 atau x sama dia dengan 2. Inilah dia x-nya. Ini tadi untuk mencari x, maka untuk mencari y berarti harus kita hilangkan x-nya. Kita buat dulu persamaannya. 7x kurang y sama dia dengan 13. Menghilangkan x-nya berarti kita harus samakan koefisien dari x. Di sini 2, di sini 7, berarti tinggal kita samakan, yaitu ini dikali 7, yang ini berarti dikali 2 atau KPK-nya ya. Maka hasilnya 7 dikali 2x, 14x ditambah 21y sama dia dengan 49. Kemudian persamaan kedua dikali 2, 14x dikurang 2y sama dengan 26. Kita kurangkan. Kenapa kita kurang? Karena ini sama-sama positif. Ini habis, sehingga 21y kurang-kurang, maka jadi tambah 21 tambah 2, 23y sama dia dengan 49 dikurang 23 ya 26 yaitu 23. Sehingga kita peroleh y-nya adalah 23 per 23 atau y sama dia dengan 1. Maka solusi dari sistem persamaan linear dua variabel ini adalah x, y atau 2,1. Sekarang kita masuk ke metode yang keempat, yaitu gabungan
eliminasi dan substitusi. Biasanya kita atau guru-guru pun akan menyarankan menggunakan metode gabungan ini, eliminasi dan substitusi. Jadi biasanya kita eliminasi dulu atau kita hilangkan dulu salah satu variabel, kemudian setelah ketemu kita akan substitusikan atau ganti variabel yang sudah ketemu jawabannya itu ke salah satu persamaan sehingga diperoleh variabel yang lain. Sebagai contohnya coba kita lihat 4x tambah y sama dengan 12 dan 2x tambah y sama dia dengan 8. Karena kebetulan di sini sudah ada variabel y-nya yang sama, jadi tidak usah kita cari misalkan harus x-nya yang kita hilangkan. Lebih gampang menghilangkan y-nya karena kita tidak perlu lagi mengalihkan ini dengan satu bilangan ya. Habis y-nya ini kita kurang ya karena dia koefisiennya sama. Dan saya mengingatkan kawan-kawan, apabila koefisien yang mau kita eliminasi itu sama, berarti kita gunakan dia kurang. Apabila dia ada satu positif, satu negatif, berarti kita gunakan dia tambah. 4x dikurang 2x, 2x, 12 dikurangi 8, 4. Maka dari sini x-nya adalah 4 dibagi 2 atau sama dengan 2. Nah, inilah dia eliminasinya. Sekarang kita masuk ke substitusinya ya. Untuk x sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan pertama atau kedua pun terserah. Mau kita buat ke pertama pun boleh ya. Maka kita masukkan 4x ditambah y-nya. Kita ulang dulu soalnya. X-nya tadi adalah 2, berarti 4 dikali 2 ditambah y sama dengan 12. 4 dikali 2 adalah 8. Maka y-nya 12 dikurangi 8 yaitu 4. Maka kita peroleh solusinya adalah 2,4. Ini tadi adalah eliminasi, sedangkan ini tadi adalah substitusi. Oke, hanya untuk mengingatkan seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, solusi artinya adalah dia memenuhi kebersamaan apabila kita substitusikan. Mau kita substitusikan ke persamaan pertama pun sama, misalkan ini 2,4 berarti ganti x-nya 2, y-nya 4, 2 kali 4, 8 tambah 4, 12, pas ya. Nah, kita masukkan juga ke persamaan kedua, 2 kali 2, 4 ditambah 4, 8. Berarti benar ini adalah solusinya. Dan apabila nanti ketika sobat matematika menemukan jawaban yang kalian temukan tidak memenuhi kedua persamaan, berarti ada kesalahan pengerjaan di eliminasi ataupun di substitusinya. Sebagai contoh, kita lihat selain dari tadi kan adalah penjelasan metode-metodenya. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Untuk seterusnya kita akan menggunakan metode gabungan. Jika titik-titik minus 4,5 dan 7, minus 9 terletak pada garis AX tambah BY sama dengan 2, maka B kurang A adalah. Nah, ini dia garisnya. Caranya, substitusikan titik-titiknya ke garis. Berarti untuk titik yang pertama, minus 4,5, substitusikan dia ke garis, maka kita peroleh. Kita ulang dulu persamaannya atau persamaan garisnya, AX ditambah BY sama dengan 2. Substitusikan tadi ya, ganti X-nya dengan minus 4, Y-nya dengan 5. Berarti ini kita peroleh minus 4A ditambah 5B sama dengan 2. Andaikan ini adalah persamaan pertama. Kemudian untuk titik yang kedua 7, minus 9. Substitusikan kembali ke persamaan. Maka kita peroleh 7A dikurang 9B sama dia dengan 2. Ya, inilah dia persamaan keduanya. Kalau sudah ketemu, sekarang coba kita eliminasi dulu. Minus 4A ditambah 5B sama dengan 2. Kemudian 7A kurang 9B sama dengan 2. Misalkan mau kita hilangkan itu yang A, berarti ini harus dikali 7, yang ini harus dikali 4. Coba kita kalikan. Minus 28A ditambah 7 dikali 5, 35B sama dia dengan 14. Kemudian yang kedua, 7 dikali 4, 28A dikurang 4 dikali 9, 36B ditambah 8. Karena mau kita hilangkan tadi A-nya, di sini ada positif, ada negatif, maka kita harus
jumlah seperti yang tadi saya bilang. Kalau dia sama koefisiennya atau sama tandanya yang mau kita hilangkan, berarti kita gunakan kurang. Kita habiskan ini, maka 35 ditambah minus 36 berarti minus 1, minus B. Ini tadi sama dengannya 14 ditambah 8 hasilnya adalah 22, maka B-nya adalah minus 22. Oke, dapat nilai B-nya, kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2, terserah kita. Coba kita substitusikan dia ke persamaan 1. Maka kita peroleh minus 4A ditambah 5. B-nya tadi kita gantikan dengan minus 22 sama dengan 2. Berarti minus 4A sama dia dengan 2 tambah 22 dikali 5 adalah 110. Maka minus 4A sama dia dengan 112. A sama dengan minus 112 per 4 atau sama saja dengan 28. Negatif ya. Yang ditanya tadi adalah B kurang A, maka B-nya minus 22 kurang A-nya minus 28 sama dia dengan minus-minusnya ditambah, berarti 28 dikurang 22 hasilnya sama dia dengan 6. Contoh yang kedua, jika solusi dari sistem persamaan linear dua variabel A tambah 3X tambah Y sama dengan 0 dan satu lagi yang ini, tidak hanya X, Y dan 0,0 saja. Berarti artinya di sini dia mempunyai solusi banyak. Maka nilai dari A kuadrat tambah 6A tambah 17 sama dia dengan apa? Tadi syaratnya kalau dia solusi banyak, maka perbandingan dari sini yaitu A per B sama dia dengan B per Q sama dia dengan C per R. Dimana kita lihat perbandingannya adalah A-nya adalah A tambah 3 per koefisiennya ini dia 1 sama dia dengan B-nya, koefisien Y-nya 1 per A tambah 3 sama dia dengan 0 per 0. Jadi ini yang perlu kita lihat ya. Kita kalikan silang, maka A tambah 3 pangkat 2 sama dia dengan 1. Kita kuadratkan, A kuadrat ditambah 2 kali A kali 3 berarti 6A ditambah 3 pangkat 2 yaitu 9 sama dia dengan 1. Maka dari sini kita peroleh A kuadrat ditambah 6A sama dia dengan 1 dikurangi 9 yaitu minus 8. Karena yang ditanya tadi adalah A kuadrat ditambah 6A tambah 17, maka sama dia dengan ini hasilnya tadi minus 8 ditambah 17 sama dia dengan 9. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. 2 tahun yang lalu umur ayah 6 kali umur anaknya. Sedangkan 18 tahun mendatang umur ayah 2 kali umur anaknya. Untuk persoalan seperti ini kita harus menggunakan pemisalan. Misalkan umur ayah sekarang sama dengan X, kemudian umur anak sekarang sama dia dengan Y-nya. Maka dari sini kita bisa memperoleh persamaan-persamaannya. Untuk yang pertama, ini 2 tahun yang lalu umur seorang ayah, 2 tahun yang lalu. Misalkan sebagai contoh realnya nih, umur saya sekarang adalah 30 tahun. 2 tahun yang lalu berarti umur saya itu pastinya adalah 30 kurang 2 ya, 28 tahun. Maka di sini karena umur ayahnya adalah X, maka 2 tahun yang lewat kita buat umur ayah dikurangi 2 sama dia dengan 6 kali umur anaknya. 6 kali umur anaknya di 2 tahun yang lewat. Makanya umur anaknya tetap kita kurangi 2. Kita sederhanakan dulu ini. X kurang 2 sama dia dengan kita kalikan 6Y kurang 12. Y-nya operkan ke kiri, maka X kurang 6Y sama dia dengan minus 12 ditambah 2 minus 10. Kemudian untuk yang kedua, 18 tahun mendatang umur ayah adalah 2 kali umur anaknya. Berarti 18 tahun mendatang berarti kita tambah X ditambah 18 tahun umur ayah sama dengan 2 kali umur anaknya.
Kita sederhanakan dulu, X ditambah 18 sama dengan 2Y tambah 36. Kita kurangkan ke kirinya, X kurang 2Y sama dia dengan 36 dikurang 18, yaitu 18. Maka di sini sudah kita peroleh ada dua persamaan, tinggal kita eliminasi ya. Persamaan satu tadi, X kurang 6Y sama dengan minus 10. Kemudian persamaan duanya, X kurang 2Y sama dengan 18. Karena di sini sudah nilai X-nya sudah sama-sama positif dan koefisiennya 1, berarti tinggal kita kurangkan. Ini habis. Minus 6Y kurang minus 2Y, kurang-kurang jadi tambah, berarti minus 6Y tambah 2Y minus 4Y sama dengan minus 10 dikurang 18 minus 28, maka Y-nya sama dia dengan minus 28 dibagi minus 4, hasilnya adalah 7. Y sama dengan 7, inilah nanti yang kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusikan ke persamaan kedua, maka kita peroleh X kurang 2Y, yang ini tadi ya, 2 kali 7 sama dengan 18, maka X-nya adalah 18 kurang menjadi tambah 14, atau X sama dia dengan 18 tambah 14, 32. Karena yang ditanya adalah jumlah umur mereka yang sekarang. Berarti yang diminta adalah X ditambahkan dengan Y. Sama dia dengan X-nya tadi adalah 32, ditambahkan Y-nya 7. Maka 32 tambah 7 adalah 39 tahun. Saya hanya mengingatkan sobat matematika semua, untuk contoh soal nomor 3 ini sering sekali dikeluarkan di soal-soal TPS ataupun TPA ya. Jadi biasakan, saya sarankan kalian harus membiasakan diri untuk mengerjakan soal-soal cerita seperti ini. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu video kita. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Di video selanjutnya kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel, dan buat teman-teman semua, supaya channel ini semakin berkembang, saya sangat mengharapkan support dari kalian dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya, supaya kalian mendapat notifikasi terbaru dari video-video saya. Dan silakan share ke teman-temannya supaya semakin banyak kawan kita untuk belajar bersama di channel ini. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena bantuan kalian sangat berharga buat saya. See you!